Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Deborah Kristisinaga, peserta Latsar CPNS Kemenkumham gelombang 3 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita mengenai salah satu materi aneka yaitu anti korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan di tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan penyuapan dan penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Berikut beberapa hal penyebab dari korupsi. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Kemudian, kemiskinan atau sifat keserakahan. Keuntungan korupsi yang lebih besar dibanding kerugian saat ditangkap, penerimaan imbalan jasa, serta gagalnya pendidikan agama dan etika. Berikut beberapa fenomena kerusakan kehidupan terkait korupsi. Yang pertama, fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak, fenomena penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil, fenomena merebaknya narkoba, serta fenomena negara dengan sumber daya alam yang melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pencegahan korupsi terbagi atas dua, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan dari individu atau manusia. Perbaikan sistem yang pertama yaitu peraturan perundangan. Kedua, reformasi birokrasi. Yang ketiga, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta menerapkan prinsip good governance. Perbaikan manusia yang pertama, memperbaiki norma. Kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Ketiga, mengentaskan kemiskinan. Keempat, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Berikut beberapa nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability Anda. Apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak hanya sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia dengan keyakinan akan ketuhanan yang Maha Esa, maka kehidupan akan disadari sebagai 3 episode utama. Sebelum kehidupan dunia itu sendiri, dan kehidupan pasca dunia. Mereka yang memiliki spiritual accountability akan selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhannya, yang pada dasarnya merupakan tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan.